Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofika Agustin, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia kelas A PKUB. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang negosiasi. Negosiasi adalah sesuatu yang kita lakukan setiap saat dan terjadi hampir di setiap aspek kehidupan kita. Selain itu, negosiasi adalah cara yang paling efektif untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik atau perbedaan kepentingan. Negosiasi diartikan sebagai proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lainnya. Tujuan negosiasi yang pertama untuk memperoleh kesepakatan yang telah disetujui bersama. 2. Menyatukan pendapat semua pihak yang terlibat sehingga keputusan akhir dapat sama-sama menguntungkan. 3. Menyelesaikan masalah dan menemukan solusi atas permasalahan yang dialami oleh kedua pihak negosiasi. 4. Mengatasi perbedaan kedua pihak negosiasi sehingga memperoleh sesuatu dari pihak lain tanpa adanya paksaan. Karakteristik utama negosiasi yaitu yang pertama, senantiasa melibatkan orang. Yang kedua, memiliki ancaman terjadinya atau di dalamnya mengandung konflik yang terjadi mulai dari awal sampai terjadi kesepakatan dalam akhir negosiasi. Yang ketiga, memiliki cara-cara pertukaran sesuatu. Yang keempat, hampir selalu berbentuk tatap muka. Yang kelima, negosiasi biasanya menyangkut hal-hal di masa depan atau sesuatu yang belum terjadi dan kita inginkan. Yang keenam, ujung dari negosiasi adalah adanya kesepakatan yang diambil oleh kedua belah pihak. Langkah-langkah bernegosiasi. Yang pertama ada persiapan. Menentukan secara jelas apa yang ingin kita capai dalam negosiasi. Kesiapan mental dengan melakukan relaksasi. Yang kedua ada pembukaan. Ada 3 sikap yang perlu kita kembangkan dalam mengawali negosiasi, yaitu yang pertama ada menyenangkan, kedua tegas tidak pelin-pelan, ketiga teguh dalam pendirian. Senyum juga salah satu hal yang kita perlukan dalam mengawali sebuah negosiasi. Tahap dalam mengawali sebuah negosiasi yaitu yang pertama, jangan memegang benda apapun di tangan kanan Anda ketika memasuki ruangan negosiasi. Yang kedua, ulurkan tangan untuk berjabat tangan terlebih dahulu. Ketiga, ada jabat tangan dengan tegas dan singkat. Keempat, berikan senyuman dan katakan sesuatu yang pas untuk mengawali pembicaraan. Memulai proses negosiasi yang pertama, tunggu saat yang tepat bagi kedua pihak untuk memulai pembicaraan pada materi pokok negosiasi. Yang kedua, sampaikan pokok-pokok keinginan atau tuntutan pihak Anda secara jelas, singkat, dan penuh percaya diri. 3. Tekankan bahwa Anda atau organisasi Anda berkeinginan untuk mencapai suatu kesepakatan dengan mereka. 4. Sediakan ruangan untuk tawar-menawar dalam negosiasi. Jangan membuat hanya 2 pilihan, yaitu ya atau tidak. 4. Sampaikan bahwa jika mereka memberi Anda ini, Anda akan memberi mereka itu, sehingga mereka mengerti dengan jelas apa yang harus mereka berikan sebagai kompensasi dari apa yang akan kita berikan. Keenam, hal kedua dalam tahap pemula proses negosiasi adalah mendengarkan dengan efektif apa yang ditawarkan atau yang menjadi tuntutan pihak lain. Negosiasi yang berhasil yaitu manajemen diri tidak sekedar bermakna pengelolaan pribadi melalui keterampilan interpersonal semata, tetapi juga mencangkup keterampilan interpersonal yang lebih fokus pada kemampuan kita untuk berkomunikasi, berhubungan, dan mempengaruhi orang lain. Dalam konteks ini, negosiasi merupakan penerapan dari keterampilan interpersonal tersebut. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses negosiasi. Yang pertama, pengalaman. Kurangnya pengalaman adalah salah satu faktor penyebab kegagalan atau kesalahan kita dalam melakukan negosiasi. Kedua, belajar untuk menuntut.
Cobalah untuk sesekali kita menuntut lebih demi kebaikan diri kita. Tapi dengan catatan kita juga telah memberikan kontribusi yang sebanding dengan apa yang akan kita tuntut. 3. Kekeliruan memilih orang yang tepat untuk negosiasi. Seorang pembisnis yang ulung akan sangat cermat dalam memilih siapa orang yang akan pantas maju untuk negosiasi dengan klien. Harga seorang negosiator ulung konon ada yang bisa mencapai 5-10% dari nilai total sebuah proyek. Pendekatan negosiasi ada dua. Yang pertama, soft bargaining, yaitu melibatkan bentuk negosiasi yang menitikberatkan pada posisi menang atau kalah dibandingkan kepentingan dari diadakannya negosiasi itu sendiri. 2. Ada hard bargaining, yaitu menitikberatkan pada posisi dibanding kepentingan dari perundingan yang terjadi. Pendekatan semacam ini sangatlah kompetitif, dengan melihat kemenangan sebagai satu-satunya tujuan akhir. Prinsip atau dasar negosiasi yang pertama, pisahkan antara pelaku dengan masalah. 2. Fokus pada kepentingan bukan posisi. 3. Ciptakan pilihan untuk hasil yang mutual. 4. Tekankan pada kriteria yang bersifat objektif. Lalu ada negosiasi dengan hati. Negosiasi sebenarnya melibatkan 3 hal pokok yang disebut dengan negotiation triangle. Yang pertama itu ada heart, yaitu karakter atau apa yang ada di dalam kita yang menjadi dasar dalam kita melakukan negosiasi. Yang kedua ada head, yaitu metode atau teknik-teknik yang kita gunakan dalam melakukan negosiasi. Yang ketiga ada hands, yaitu kebiasaan-kebiasaan dan perilaku kita dalam melakukan negosiasi yang semakin menunjukkan jam terbang kita menuju keunggulan atau keahlian dalam bernegosiasi.